Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya nggak setia, jatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil Lailatukumus sa'idah. Masya Allah. Ustadz apa kakak nih nyebutnya? Kakak aja dah, belum ada kumisnya. Kakak ngelihat adik-adik, inget masa-masa di pondok dulu. Dan seandainya waktu bisa diulang, kakak pengen manfaatin waktu sebaik-baiknya. Baik. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik, oh mati. Oh gitu ya. Kedengeran bakang? Oh gitu. Siap. Anak umsik. Ya udah dipegang aja. Maafi muskilah Ustaz. Aywa. Sampai mana tadi? Ya. Baik. Adik-adik semua yang kakak cintai, guru-guru yang kami hormati, terutama di sini bapak daripada Kiai Ustadz Azmi, bapak daripada Kiai Azmi, bukan Kiai Ustadz Azmi ya. Kiai Ustadz gimana anda? Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberkahi waktu beliau, dan juga memberikan keistiqomahan kepada beliau dan kita semua. Baik adik-adik yang kakak cintai, kakak sebetulnya malu berdiri di sini. Bukan berdiri sih, ini duduk ya. Duduk. Kakak sebetulnya malu duduk di sini. Tapi lagi-lagi karena memang ini dakwah dan perlu kita sadari bahwa salah satu undangan yang wajib kita penuhi adalah undangan dakwah. Wa idzastansahaka fansah lahu. Kalau diminta nasihat, maka nasihati. Nasihati. Jangan ada alasan, wah saya kan bukan siapa-siapa. Wah saya kan nggak bisa. Saya kan banyak dosa dan lain sebagainya. Misalkan nasihatin aja. Apa yang antum tahu dari agama ini sampaikan. Oleh karena itu kakak juga ingat salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kompak, pakai kaf, kompak. Ya. Kakak ingat salah satu hadis Nabi, Innallaha, ada apa di layar? Semuanya di layar semua nih. Belum mulai. Ya, masih ngetes ya. Innallaha qad yansuru hadzal din birrajuli al-fajir. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menolong, dalam yang lain yu'ayyid, memperkuat agama ini dengan orang yang fajir. Bahkan bisa jadi dengan orang-orang yang kafir. Maka kalau memang Allah sendiri ada kalanya memperkuat agama ini dengan orang-orang yang fajir, silahkan yang mau ke kamar mandi. Dengan orang kafir sekalipun, apalagi dengan kita yang jelas-jelas sedang belajar. Gitu. Dan hadis ini asbabul wurudnya adalah suatu ketika ada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW wafat setelah berperang. Jadi setelah berperang
sakit-sakitan wafat. Tapi kemudian kabar yang mengagetkan adalah setelah para sahabat-sahabat yang lain memuji-mujinya karena menganggap wah ini termasuk ahli surga. Karena apa? Karena si laki-laki ini beberapa kali ikut berperang dan termasuk orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang memperkuat agama Allah. Tapi ternyata begitu dia wafat, datang kabar dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya apa kata Rasul? Dia di neraka. Sahabat pada bingung, pada protes, hingga akhirnya terjelaskanlah bahwasanya beliau meninggal karena bunuh diri. Begitu ikut berperang, luka parah, sakit-sakitan, dan tidak kuat dengan sakitnya, akhirnya bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Agama Allah saja, kadang Allah menolong agama Allah, memperkuat agama Allah dengan orang-orang yang demikian. Apalagi kita, maka tidak ada alasan bagi kita, apapun itu alasannya, ketika diminta untuk mengisi, diminta untuk berbagi ilmu, diminta untuk menasihati, berikan apa yang kita punya. Kecuali undangan makan gitu misalkan, itu nggak wajib. Ya, kakak nih, Kak Najmuddin 2 kali kemarin undang makan sama Kiai Azmi hari apa tuh? Hari Sabtu ya, Sada? Hari Sabtu, Najmuddin telepon kering, Najmuddin apa? Ta'al, ayo kita makan bareng di restoran Anu. Oh iya, nanti aja deh, ngantuk. Nanti aja deh. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau undangan-undangan seperti ini sebisa mungkin kita hadiri. Baik adik-adik yang kakak cintai dan juga guru-guru yang saya hormati, kakak teringat juga kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Santai aja ya, jangan cerita Madinah dulu ya. Nanti tuh ada pakarnya tuh, tukang ini apa? Tukang cerita kayaknya nih nanti nih. Nanti yang mau daftar Madinah ntar tuh ada ininya, ada pakarnya. Ya, ya kakak juga teringat sama salah satu hadis baginda Nabi. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'ifi. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini, mukmin yang kuat di sini itu maksudnya adalah bukan kuat fisik aja, bukan kuat fisik, tapi dalam artian umum, banyak. Harus punya soft skill. Tadi Kiai Azmi cerita ke Kak Najmuddin, aneh dibilangin sama kakek aneh, ceritanya gitu. Ente Azmi, asal ente bisa main komputer sama bisa nyupir, wah hidup ente udah. Hidup itu life skill. Itu apa? Life skill. Maka mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat ini banyak, nggak cuma fisik, tapi dalam artian punya banyak skill. Bisa ini, makanya penuntut ilmu ya, bagi yang nanti misalkan ikut daftar Universitas Islam Madinah nggak keterima, nggak apa-apa. Mungkin bakat antum bukan di situ, antum cari. Mungkin jadi fotografer, atau mungkin jadi editor. Sekarang tuh editor banyak, iya, dakwah lewat komputer, lewat editor video, apa lain sebagainya, banyak. Antum harus santri, harus kuat di berbagai macam bidang. Tidak hanya lagi-lagi, jangan sampai nanti nggak keterima atau gagal di satu bidang, kemudian mengeluh. Fi kullin khair, kata Rasul. Dan dari setiap itu, baik yang kuat maupun yang lemah memiliki kebaikan masing-masing. Wahris ala ma yanfa'uka, wahai penuntut ilmu, wahai mukmin. Fokuslah, kejarlah apa yang bermanfaat bagi kita.
terutama apa? Ilmu agama atau apapun itu. Apapun itu yang bisa sekiranya menolong agama Allah dan terutama menolong kita. Wa idza ghalabaka amrun fala taqul law. Dan kalau kita kalah dalam suatu perkara, misalkan, wah saya nih mau daftar di Universitas Islam Madinah, kemudian nggak keterima. Wa idza ghalabaka amrun, kalau kita kalah dalam suatu perkara gitu, jangan bilang apa? Fala taqul law. Jangan bilang, wah seandainya nih dulu nih saya daftarnya itu lebih dulu dari si fulan, mungkin saya yang keterima, bla 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 dan sebagainya. Wah seandainya begini. Kenapa? Fa inna law taftahu amalash syaitan. Karena law, kata seandainya itu akan membuka amalan-amalan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Bisa jadi putus asa. Cari yang lain. Antum mau jadi pemain sepak bola, misalkan nanti, kemudian ternyata bakatnya bukan di situ, cari yang lain yang sekiranya bisa memajukan agama Allah. Jadi apa lagi? Jadi pilot, enggak juga keterima, cari yang lain. Jadi apa lagi? Jadi pedagang, bisa, coba usaha. Barangkali jadi pedagang sukses kayak Kiai Azmi ini. Selain berilmu, beliau pedagang sukses. Rasul pun pedagang, gitu. Ya, jadi nanti setelah ini yang daftar UIM sama KPBRI, kemudian tahun-tahun selanjutnya nggak keterima, carilah bidang-bidang lain. Kalau memang sekiranya dalam hal ilmu agama antum kurang menguntungkan dalam belajar, maksudnya cari, harus mendapatkan apa yang bisa membawa kebermanfaatan. Baik adik-adik yang kakak cintai, tidaklah lain, tidaklah bukan, kita berkumpul di sini karena cinta. Karena kecintaan kita. Cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada agama, cinta kita kepada pesantren. Berkaitan dengan cinta, kakak ingat sama perkataan Ibn Taimiyah. Kata Ibn Taimiyah, innal kamal la yahsulu illa bil ilmi wal qudrati wal iradati. Sesungguhnya kesempurnaan itu, manusia yang sempurna itu enggak akan bisa diraih kecuali dengan apa? Pertama dengan ilmu, kemudian dengan qudrah, dengan kemampuan. Santri harus punya kemampuan. Setelah punya kemampuan apa? Punya kemauan. Banyak teman-teman kita yang pinter dan lain sebagainya, tapi nggak punya karya. Punya ilmu, punya kemampuan, tapi nggak punya karya. Ya, tapi masya Allah kiai kita Ustadz Azmi punya ilmu, punya kemampuan di bidang dagang dan lain-lain banyak, dan punya karya, punya kemauan. Buktinya ini pesantren. Ya, masya Allah. Baik, adik-adik yang kakak cintai, sebagai penuntut ilmu, kakak teringat sama salah satu wasiat nasihat guru kami yang itu selalu beliau ulang-ulang. Beliau selalu bilang, jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Banyak di antara kita yang belajar sudah jauh ke Madinah, ke Yaman, kemana dan lain-lain gitu. Tapi hubungan dengan Allah berantakan. Sholat sunnah ditinggalin gitu. Amalan-amalan lainnya sholat witir, kemudian juga zikir pagi sorenya lalai, ibadah-ibadah lainnya lalai. Seakan-akan tidak punya hubungan dengan Allah kecuali sholat fardu. Bahkan kadang sholat fardunya terlewat dan sebagainya. Ini tugas utama seorang penuntut ilmu, itu adalah menyelamatkan diri, yaitu menjaga hubungan dengan Allah. Apa yang kita punya sekarang
jadikan itu sebagai alat untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya, karena tanpa itu semua hanya akan menjadi tuntutan. Tanpa itu semua hanya akan menjadi tuntutan yang akan memberatkan kita. Kakak nggak akan panjang-panjang. Yang jelas selain daripada 3 itu tadi, apa aja? Ilmu, kemampuan, sama kemauan. Juga yang terakhir adalah wasta'inu bis sabri was-shalah. Ada kuis nih. Tadi katanya ada yang mau ngasih hadiah nih. Ada yang tahu jenis-jenis sholat sunnah apa aja? Ada 3. Ayo. Yang tahu angkat tangan. Berdasarkan, kakak kasih contoh satu ya. Pertama adalah sholat sunnah zatul waqti, sholat sunnah yang memiliki waktu khusus. Yang kedua dan ketiga adalah yang tahu apa nih hadiahnya? Ustaz Febri apa hadiahnya Ustaz? Umroh. Oh, masya Allah. Umroh Ustaz. Uang tunai itu. Ayo, ada yang tahu? Pertama adalah sholat sunnah zatul waqti, sholat sunnah yang memiliki waktu-waktu khusus. Kayak apa? Qobliyah, ba'diyah, witir, duha gitu. Kemudian apa? Selain zatul waqti apa? Zatus sabab, sholat sunnah yang memiliki sebab-sebab. Dan ini terbagi lagi menjadi 3. Ada sebabnya sebab muqaddam, sebabnya datang duluan. Kayak sholat sunnah mayit. Gak mungkin sholat sunnah mayit dulu baru mayitnya mati. Lucu ya? Sholat Allahu Akbar baru mati. Gimana itu ceritanya? Mati dulu baru disolatin. Itu yang muqaddam. Ada juga yang muqarin. Jadi zatu sabab, sholat sunnah yang memiliki sebab tapi sebabnya berbarengan. Contohnya apa? Sholat sunnah gerhana matahari maupun gerhana bulan. Gak mungkin habis selesai gerhana baru sholat, atau besok mau gerhana baru sholat sekarang. Ya, aneh, ngeramal. Kemudian yang ketiga adalah zatu sabab, sababnya yang terakhir. Sababnya datang duluan, datang terakhir. Apa itu? Sholat sunnah ihram. Ihramnya kan, ihram yang dimaksud ihram di sini apa? Haji dan umroh. Tapi sholatnya duluan di mikot, kayak gitu. Dan juga ada yang ketiga adalah sholat sunnah laisa bidzatil waqti wa laisa bidzati sabab. Sholat sunnah yang nggak punya waktu khusus dan yang nggak punya sebab khusus, itu sholat sunnah mutlak. Nah, yang terakhir ini kakak sampaikan supaya apa? Supaya minimal kita paham betul bahwa sholat sunnah tadi itu bisa diqadha yang mana? Yang zatul waktinya, yang memiliki waktu-waktu khususnya. Maka penuntut ilmu ini dalam rangka menjaga hubungan dengan Allah. Kalau misalkan sholat sunnah duhanya ketinggalan, jadi qadha. Habis sholat zuhur misalkan baru ingat, gitu, diqadha aja. Atau ba'diyah, qobliyahnya kelewat, gitu, diqadha aja. Atau witirnya misalkan kelewat, itu diqadha aja. Pas habis sholat subuh misalkan boleh. Kayak gitu ya. Ya, yang terakhir dari kakak. Kakak berharap semoga pertemanan kita tidak hanya pertemanan di dunia, tapi juga menjadi pertemanan di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din. Al-akhilla itu apa? Pertemanan, kekerabatan, bahkan lebih dekat dari itu. Suami dengan istri, adik dengan kakak, tetangga dengan tetangga. Yauma idzin, di hari akhir nanti akan saling bermusuhan, saling tuntut. Kenapa? Saling tuntut. Kenapa dulu ya Allah saya nggak ridho, saya masuk neraka. Kata si istri misalkan, kenapa nggak ridho? Suami saya nggak pernah ngingetin misalkan. Ya Allah saya nggak ridho, saya masuk neraka. Kata tetangganya, kenapa? Saya nggak sholat juga, nggak ada yang ngajarin tuh teman saya yang pinter-pinter nggak pernah ngajarin misalkan. Kayak gitu.
illal muttaqin, kecuali pertemanan yang karena Allah. Ya, ini sekian dari kakak. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti kita jalan-jalan ke Madinah dengan kakak Febri. Afan Sad. Yuk Sad. Saya. Oh, ya Sad. Mau aneh bawa balik nih Sad. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan.